illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kekristenan di Amerika Serikat terguncang karena pendeta Kristen tersohor di Amerika Serikat dan istrinya masuk Islam dan meninggalkan ajaran Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Zen di Indonesia Radio. Para sobat, Masya Allah, Jeffrey Shaun King, seorang mantan pendeta Kristen yang amat tersohor di Amerika Serikat, sangat terkenal di Amerika Serikat, dan juga aktivis, memilih untuk masuk Islam pada hari pertama Ramadan, 1 Ramadan 1445 Hijriah. Pendeta tersohor Amerika Serikat ini memilih bersyahadat. Dan ini tentu saja menggoncangkan kekristenan Amerika Serikat. Mengapa demikian? Ya jelas, karena justru yang masuk Islam adalah para kalangan-kalangan pendeta tersohor, kalangan-kalangan pastor tersohor yang mendalami isi Bibelnya. Semakin mendalami isi Bibelnya, semakin mengetahui isi Bibelnya, maka akan semakin tahu kontradiksi di kitab sucinya itu dan makin mendekatkan diri untuk masuk Islam. Dan yang kedua, mantan pendeta terkenal Amerika Serikat ini juga kagum dengan kekuatan, kedahsyatan warga Gaza. Dibombardir Israel sekian bulan, yang meninggal dunia anak-anak dan orang tua puluhan ribu, tapi ketabahan umat Islam di Gaza luar biasa. Sebagai aktivis pro-Palestina asal Amerika Serikat, sangat kagum dengan kekuatan iman Islam yang dipegang masyarakat Gaza. Dan ingat para sobat, beberapa bulan yang lalu juga terjadi mu'alaf, sangat banyak mu'alaf dari kalangan TikToker, YouTuber. Kita masih ingat ada nama Meghan dan teman-teman Meghan yang rame-rame masuk Islam karena ketabahan rakyat Gaza dalam memegang iman Islamnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jeffrey Shaun King, seorang aktivis dan mantan pendeta Kristen yang tersohor di Amerika Serikat, mengumumkan bahwa dia masuk Islam setelah menyaksikan krisis kemanusiaan di Gaza. Ya, Jeffrey masuk Islam tepat di hari pertama Ramadan di Amerika Serikat, 11 Maret 2024. Saya tidak tahu apakah saya akan berada di sini siang ini tanpa penderitaan, rasa sakit, dan trauma selama 6 bulan terakhir yang kita lihat di Gaza, kata King. Saya sangat tersentuh melihat orang-orang yang pada saat ini berada di tempat paling berbahaya, yaitu di Gaza, dan traumatis di muka bumi ini. Terkadang masih bisa melihat apapun kecuali puing-puing dan sisa-sisa keluarga mereka, dan masih bisa melihat makna dan tujuan hidup mereka. Ujarnya dikutip Relevan Magazine, Selasa 12 Maret 2024. Masya Allah, para sobat, luar biasa. Justru yang masuk Islam adalah orang-orang berpendidikan, orang-orang secara ekonomi mapan, para pendeta, bahkan pendeta sangat terkenal di Amerika Serikat ini. Mudah-mudahan menginspirasi oten-oten Indonesia untuk mengikuti para pendeta yang lebih berilmu, yang hijrah menjadi pemeluk agama Islam. Dan Masya Allah para sobat, Gaza, ya umat Islam di Gaza menginspirasi mungkin puluhan ribu atau ratusan ribu warga dunia
untuk bisa belajar dengan warga Gaza bagaimana memegang iman Islamnya. Luar biasa, berpegang teguh pada agamanya. Walau harus menderita, tapi iman Islamnya tetap dipegangnya. Bahkan iman Islamnya menginspirasi untuk selalu melawan penjajah Israel. Masya Allah, persahabatan antara Syekh Utsman Sulaiman dengan Pak Pendeta ini luar biasa. Selama 8-10 tahun berteman, Pak Pendeta merasakan kehangatan dan tak pernah sedikit pun sekalipun Syekh Utsman mengajak Pak Pendeta ini untuk masuk Islam. Tak pernah sama sekali. Ini luar biasa. Yang dilakukan oleh Syekh Utsman adalah tiada henti-hentinya selama 8 tahun mendoakan agar Pak Pendeta ini diberi hidayah oleh Allah agar bisa masuk Islam. Dan yang luar biasa, istri dari Pak Pendeta ini pun tidak dipaksa sedikit pun untuk mengikuti Pak Pendeta yang masuk Islam ini. Ternyata perasaan sang istri di hatinya juga tertarik untuk masuk Islam, juga ikut menderita atas penderitaan yang dialami oleh warga Gaza. Inilah indahnya Islam. Tak ada paksaan dalam memilih agama Islam. Dan sebagian besar orang-orang non-Islam yang masuk Islam adalah karena keindahan Islam, karena kemurnian kitab suci Al-Quran yang menginspirasi para pendeta, pastor, dan orang-orang yang lain untuk masuk Islam. Apalagi para sobat, jika para pastor, pendeta, atau siapapun dia yang beragama Kristen mau membandingkan kitab Bibelnya dengan Al-Quran, niscaya, sekali lagi niscaya, kebenaran akan didapatkan. Masya Allah, 1 Ramadan 1445 Hijriah, Pak Pendeta dan istrinya masuk Islam, langsung melakukan puasa Ramadan. Mudah-mudahan Pak Adet istiqomah dalam iman Islamnya dan bisa menginspirasi umat Kristen seluruh dunia untuk berbondong-bondong masuk Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.